Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada akun YouTube saya, Sri Wahyuni Saraswati. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep, karakteristik, dan jenis-jenis karya ilmiah. Nah, sebelum saya masuk pada materi, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih kompetensi dasar dari mata kuliah ini, kemudian indikator apa yang diharapkan dari mata kuliah penulisan karya ilmiah ini. Nah, untuk kompetensi dasar itu teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, karakteristik, dan jenis-jenis karya ilmiah. Kemudian untuk indikatornya ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian karya ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik karya ilmiah. Dan yang ketiga adalah mahasiswa menyebutkan jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini, teman-teman nanti diharapkan bisa menjelaskan apa sih pengertian atau konsep karya ilmiah itu, kemudian bagaimana ciri-ciri atau karakteristiknya, dan terakhir adalah teman-teman bisa menyebutkan contoh-contoh karya ilmiah itu apa saja, jenis-jenisnya apa saja. Secara garis besar, tulisan itu terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada tulisan ilmiah dan kedua ada tulisan non-ilmiah. Untuk tulisan ilmiah ini biasanya ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama ada terikat aturan, artinya sebuah tulisan ilmiah itu dalam penulisannya terpaku pada pedoman atau aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah bersifat resmi. Resmi ini kaitannya dengan penggunaan bahasa, dengan kepatuhan pada aturan, tidak bebas atau tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan penulisnya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat sistematis atau tersusun. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Nah, dalam tulisan ilmiah itu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, bahasa yang tercantum atau bahasa yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa populer, bukan bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kelima ada penelitian, keenam ada ilmuwan, dan terakhir ada ilmu pengetahuan. Penelitian, ilmuwan, dan ilmu pengetahuannya adalah 3 hal yang saling berkaitan, 3 hal yang memiliki peran besar dalam tulisan ilmiah. Kemudian kalau tulisan non-ilmiah itu ada 4 kategori atau 4 ciri utama yang terlihat. Yang pertama adalah lebih bebas. Nah, dalam artian tidak terpaku pada aturan, tidak terpaku pada penggunaan bahasa, tidak terpaku pada pedoman-pedoman tertentu. Kemudian yang kedua adalah tidak terikat. Ini hampir sama, artinya tidak terikat oleh aturan. Yang ketiga adalah bahasanya bebas, tidak hanya bahasa baku, bisa menggunakan bahasa populer, bisa menggunakan bahasa pop, bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Yang poin terakhir adalah terlihat atau terasa lebih mengalir. Beda dengan tulisan yang ilmiah. Kadang orang mengatakan bahwa tulisan ilmiah itu seringkali yang bersifat kaku. Kalau yang non-ilmiah itu tulisan yang lebih mengalir daripada tulisan ilmiah. Untuk jenis tulisan ilmiah itu ada beberapa contoh. Di sini saya menyebutkan 7 contoh. Yang pertama ada artikel ilmiah. Ini biasanya dimuat dalam jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian ada artikel populer. Biasanya ini tercantum dalam surat kabar harian, koran-koran seperti itu. Biasanya disebut sebagai opini. Kemudian ada makalah, yang keempat ada proposal, yang kelima ada skripsi, tesis, disertasi, yang keenam ada kertas kerja, dan ketujuh adalah PKM atau program kreativitas mahasiswa. Untuk jenis tulisan non-ilmiah itu saya menyebutkan ada 7 dan teman-teman bisa menambahkan sendiri. Ada puisi, cerpen, dongeng, roman, novelet, novel, drama. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bisa mencari contoh-contoh sendiri. Apa sih tulisan karya ilmiah itu, kemudian jenisnya itu apa saja.
tulisan non ilmiah itu contohnya apa saja. Nah, teman-teman nanti bisa mencarinya sendiri. Nah, itu saya menyantumkan 3 contoh nyata dari karya ilmiah. Yang pertama itu ada artikel ilmiah. Nah, itu biasanya dimuat dalam jurnal-jurnal tertentu. Yang kedua ada artikel populer. Itu kebetulan tulisan saya dimuat di Harian Duta. Yang ketiga ada kertas kerja. Nah, jadi teman-teman kalau membayangkan atau melihat contoh karya ilmiah itu ya sekalian dicari bentuknya. Oh, artikel ilmiah itu bentuknya seperti ini loh. Yang artikel populer bentuknya seperti ini. Yang kertas kerja bentuknya seperti ini. Jangan hanya bisa menyebutkan contohnya tapi tidak tahu bentuknya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih karya ilmiah itu, bagaimana sih pengertiannya, bagaimana konsepnya. Nah, di sini saya sudah menyantumkan 4 sumber utama yang mengatakan atau membahas terkait definisi karya ilmiah. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri, bisa lebih memperdalam sendiri terkait apa sih itu karya ilmiah. Saya akan menjelaskan sekilas saja terkait definisi karya ilmiah. Yang salah satunya adalah menurut Hendrianto. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, yang disajikan secara objektif dan jujur, disampaikan dengan menggunakan bahasa baku, dan didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti empirik. Nah, dari pengertian disampaikan oleh Hendrianto tadi dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah itu menyajikan gagasan, disampaikan secara objektif dan jujur, tidak dimanipulasi, kemudian menggunakan bahasa baku, kemudian didukung oleh fakta, teori, atau bukti empirik. Jadi sebuah tulisan bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah apabila tulisan itu menyampaikan gagasan secara objektif dan jujur, disampaikan dengan menggunakan bahasa baku, terkadang masih didukung oleh teori tertentu. Dan yang paling penting adalah ada fakta atau bukti empirik yang nyata dari tulisan karya ilmiah itu. Nah, sebuah tulisan dapat disebut sebagai tulisan ilmiah apabila memenuhi beberapa syarat. Di sini saya menyantumkan 5 syarat. Yang pertama adalah mengandung masalah beserta pemecahannya. Jadi sebuah tulisan ilmiah itu selalu menyajikan permasalahan tertentu, kemudian disertai dengan solusi atau cara-cara pemecahannya. Nah, dalam kita menjabarkan masalah beserta pemecahannya ini, biasanya seseorang itu menggunakan sumber rujukan tertentu. Bisa menggunakan sumber teori, bisa menggunakan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ciri yang kedua adalah masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai dengan realita. Jadi masalah yang kita jabarkan dalam tulisan ilmiah itu adalah masalah yang benar-benar sesuai dengan realita, bukan imajinatif, bukan sesuatu yang kita manipulasi. Nah, makanya kenapa dalam sebuah tulisan ilmiah itu ada karakteristik kejujuran seorang penulis. Kemudian yang ketiga adalah tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa poebi atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kaitannya yang ketiga ini adalah dengan penggunaan bahasa baku, karena sebuah tulisan itu bisa dikatakan sebagai tulisan ilmiah manakala tulisan itu menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah dan aturan dalam poebi. Yang keempat adalah tulisan disusun dengan metode tertentu. Maksudnya metode di sini adalah aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang penulis. Karena tulisan ilmiah ini kaitannya erat dengan ilmuwan, dengan penelitian, maka harus ditulis dengan metode tertentu dan disusun dengan sistem tertentu. Ini katanya dengan nomor 5. Selanjutnya adalah ciri atau sifat karya tulis ilmiah. Ada beberapa ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah logis. Artinya, sebuah karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal.
Sebuah karya tulis ilmiah dikatakan logis apabila mampu diterima oleh pembaca, mampu dipahami oleh khalayak umum. Ini maksudnya logis di sini adalah masuk akal sesuai dengan logika, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sistematis, artinya karya tulis ilmiah itu disusun berdasarkan sistem-sistem tertentu. Disusun dengan cara yang diatur baik-baik, tidak sembarangan. Misalkan pendahuluannya dulu, kemudian penutup, kemudian pembahasan, tidak seperti itu. Tapi sistematis itu sesuai dengan sistem. Misalnya abstrak dulu, kemudian dilanjutkan ke pendahuluan, kemudian masuk pada pembahasan, kesimpulan. Setelah itu yang terakhir adalah penyantuman sumber referensi. Harus sistematis. Kemudian yang ketiga adalah lugas. Maksudnya lugas ini adalah to the point, langsung, tidak terlalu muluk-muluk. Artinya kita langsung pada pokok-pokok yang akan kita bahas. Sesuatu yang tidak perlu, tidak usah kita cantumkan dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah kebenarannya teruji. Nah, dari mana kita tahu kebenaran itu teruji atau tidak? Ini kembali pada yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mendukung karya tulis ilmiah kita bisa menggunakan fakta, bukti empirik atau penggunaan teori tertentu untuk menguji kebenaran dari permasalahan beserta pemecahan yang kita sajikan dalam karya tulis ilmiah kita. Kemudian ciri yang kelima adalah tulis sesuai dengan poebi atau pedoman umum bahasa Indonesia. Ini kaitannya dengan penggunaan bahasa baku, kaitannya dengan kaidah-kaidah penulisan, huruf kapital, tanda baca, dan sebagainya. Yang keenam adalah objektif, artinya seorang penulis karya ilmiah itu harus objektif, tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain, ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Dan yang paling penting, ciri yang ketujuh adalah tuntas. Nah, tulisan apapun pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai tulisan yang baik apabila tulisan itu tuntas. Begitu juga dengan karya ilmiah. Karena karya ilmiah ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai resmi, formal, maka harus ditulis sampai tuntas. Harus disertai dengan penutup atau ketuntasan yang jelas, seperti itu. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa sih itu karya ilmiah, bagaimana konsepnya, bagaimana karakteristiknya, kemudian bila mana sebuah tulisan itu dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Sekarang kita coba menggali apa sih manfaat penulisan karya ilmiah. Sebenarnya kalau kita pahami, kita menikmati penulisan karya ilmiah itu manfaatnya banyak sekali. Tapi di sini saya menyampaikan 5 poin utama. Kalau menurut saya, teman-teman bisa mencari sendiri apa sih manfaat penulisan karya ilmiah itu. Yang pertama itu adalah mengembangkan keterampilan membaca. Membaca, kemudian kaitannya dengan karya tulis ilmiah itu apa? Hubungannya seperti ini. Karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan sumber referensi tertentu. Nah, untuk mendapat referensi itu, teman-teman harus membaca. Nah, dengan membaca secara berulang-ulang ini, maka keterampilan baca teman-teman akan terasah, akan terkembangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, salah satu karakteristik karya tulis ilmiah adalah kejujuran seorang penulis. Dalam hal ini adalah kejujuran dalam menyantumkan sumber referensi. Ketika teman-teman sudah membaca banyak sumber referensi, ada 1, 2, 3, 4 lah katakan. Dari 4 sumber referensi itu, teman-teman harus menggabungkan hasil bacaan itu. Nah, untuk menggabungkan itu kan dibutuhkan keahlian. Bagaimana memparafrase kutipan, bagaimana menggabungkan paragraf satu dengan paragraf sebelumnya, bagaimana memadukan sumber satu dengan sumber yang lain. Nah, di sini dibutuhkan sebuah keahlian khusus, kemampuan. Nah, keahlian dan kemampuan ini dapat teman-teman peroleh ketika teman-teman rajin berlatih menggabungkan hasil bacaan ini tadi. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah mengasah kemampuan berpikir ilmiah.
Ini kaitannya dengan yang ditulis berdasarkan secara sistematis tadi. Untuk menulis secara sistematis, teman-teman juga harus berpikir secara sistematis, berpikir secara ilmiah. Nah, kemampuan berpikir ilmiah ini dengan menulis karya tulis ilmiah lama-kelamaan akan semakin terasah. Kemudian yang keempat adalah semakin dekat dengan kegiatan kepustakaan, karena teman-teman sering ke tempat-tempat di mana yang sumber yang teman-teman butuhkan itu ada. Nah, di situ teman-teman bisa mendatangi, misalkan hari A ke tempat 1, hari B ke tempat 2. Nah, dengan begitu maka teman-teman akan terlatih kebiasaan datang ke tempat yang menyajikan kepustakaan. Yang kelima ada memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas cakrawala pengetahuan. Ketika teman-teman menyelesaikan karya tulis ilmiah itu ada kepuasan tersendiri. Nah, di samping kepuasan, teman-teman juga memperoleh pengalaman yang lebih luas, memperoleh pengetahuan baru. Oh, ini seperti ini ternyata, itu seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana manfaat penulisan karya ilmiah itu ketika teman-teman sudah melakukannya, sudah menulisnya. Bagi teman-teman mahasiswa yang saya cintai, itu materi yang dapat saya sampaikan terkait konsep, karakteristik, dan jenis-jenis karya ilmiah. Ini teman-teman bisa pelajari lagi, kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya langsung. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.